Lantas pemirsa, apa yang menjadi strategi Jitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Terkait dengan hal ini, kita langsung saja diskusikan bersama dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dewanti. Selamat pagi, Bu Laksmi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Bu, kemarin tanggal 20 Januari ini ada Rakorsus Penanggulangan Karhutla yang dilakukan di KLHK. Dari hasil Rakorsus tersebut dikatakan bahwa 20% peningkatan hotspot potensi karhutla sudah mulai terdeteksi dari tanggal 1 hingga 19 Januari. Lantas di mana saja sebenarnya titik-titik yang perlu diwaspadai dan menjadi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan? Baik, terima kasih Mbak Zoya. Benar, pada saat Rakorsus kemarin dilaporkan bahwa 29% peningkatan potensi karhutla telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kalau kita perbandingkan total jumlah hotspot pada periode yang sama di tahun ini dibanding dengan tahun yang lalu terjadi kenaikan sebesar 29% hotspot potensi karhutla. Dan data tersebut adalah didasarkan pada pemantauan satelit Terra dan Aqua pada periode 1 sampai 20 Januari 2023. Dan hotspot-hotspot tersebut antara lain berada di Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, sehingga prioritas pengendalian karhutla pada saat ini di beberapa daerah-daerah rawan karhutla, terutama di wilayah-wilayah tertentu dan juga di wilayah Sumatera, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara, serta di wilayah Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi di masa kemarau atau dengan kondisi jarang terjadi hujan, maka wilayah-wilayah tersebut akan memiliki potensi kebakaran hutan yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Demikian. Baik Bu, tadi kurang lebih Ibu menyampaikan 29% kenaikannya dan kalau tidak salah ini mencapai 31 titik hotspot yang sudah terdeteksi oleh tim terkait. Lantas untuk yang paling dekat Bu, katanya untuk tahun ini diprediksi akan terjadi anomali cuaca yaitu El Nino yang musim kemaraunya akan semakin sangat kering. Untuk yang terdekat kita berbicara di bulan Februari, titik mana saja yang perlu atau daerah mana saja yang perlu meningkatkan antisipasi terkait dengan potensi karhutla? Ya, sebagaimana tadi kami sampaikan, benar bahwa pada tahun ini diperkirakan kita akan mengalami anomali iklim, curah hujan yang menipis dan bisa jadi lebih panas. Daerah-daerah yang perlu diwaspadai seperti tadi kami sampaikan, yaitu daerah-daerah prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Antara lain di daerah Sumatera atau wilayah Sumatera, khususnya di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, di wilayah Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kaltim, dan Kalimantan Utara, serta di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara. Jadi daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang saat ini menjadi perhatian. Di samping itu kita juga perlu waspada untuk daerah-daerah di wilayah timur Indonesia yang didominasi dengan ekosistem savana yang juga menjadi perhatian, yakni berada di sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga wilayah Papua. Baik, kemudian Bu Laksmi, bagaimana antisipasi dilakukan oleh pihak-pihak instansi terkait menghadapi dengan anomali cuaca? Apakah mungkin sudah ada strategi tersendiri yang mungkin akan dipersiapkan dan akan dilakukan dalam waktu dekat? Baik, sebagaimana prediksi yang telah kita pahami, prediksi BMKG yang mengingatkan kita untuk terus-menerus memperkuat upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tahun 2023, pemerintah tentu saja telah mengambil langkah-langkah yang meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca karhutla. Pada rapat koordinasi khusus yang lalu yang dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam, telah digarisbawahi beberapa upaya-upaya, antara lain menggiatkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, baik patroli mandiri yang dilakukan oleh Manggala Agni maupun patroli terpadu
yang terdiri dari atau anggotanya terdiri dari Manggala Agni bersama-sama anggota Polri, TNI, tokoh masyarakat, masyarakat peduli api. Dan juga kita meningkatkan penyadartahuan pencegahan karhutla tentu saja melalui sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media. Koordinasi dan komunikasi yang intensif di antara para pemangku kepentingan juga menjadi salah satu strategi untuk mengendalikan karhutla mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah sampai dengan ke tingkat tapak. Peningkatan peran serta masyarakat, kemudian juga melaksanakan rekayasa cuaca melalui Laksmi. operasi teknologi modifikasi cuaca. Baik, ini menarik Bu, mengenai modifikasi cuaca. Kita ingat tahun lalu sempat diprediksi akan ada anomali cuaca di mana hujan besar sehingga menyebabkan banjir. Dan untuk penanganan pada tahun ini diprediksi juga akan melakukan salah satu strateginya melalui modifikasi cuaca. Kapan modifikasi cuaca ini rencananya akan dilakukan Bu dari hasil Rakorsus kemarin? Ya, sebetulnya teknologi modifikasi cuaca kita akan lakukan setiap saat sesuai dengan perkiraan cuaca. Karena kita mengacu kepada cuaca harian, cuaca atau perkiraan cuaca 10 harian, di mana pada saat itu diperkirakan di daerah-daerah tertentu akan mengalami curah hujan yang menipis dan akan kering, terutama di wilayah-wilayah yang mempunyai ekosistem lahan gambut yang diperkirakan tingkat muka air gambutnya menurun, maka akan segera dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Jadi teknologi modifikasi cuaca disiapkan sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan dan prediksi cuaca di beberapa daerah-daerah rawan karhutla. Baik, Bu Laksmi, penegasan lagi Bu, terakhir mengenai penegakan hukum, kita tahu karhutla ini selain karena adanya musim kemarau juga ada potensi karena ulah manusia, pembukaan lahan, pembakaran lahan. Apa yang akan dilakukan oleh KLHK terkait dengan hal ini? Ya, betul. Penegakan hukum merupakan salah satu strategi dari solusi permanen yang nanti akan menjadi langkah-langkah penanganan dari karhutla selain analisa iklim dan langkah-langkahnya, pengendalian operasi dan pengelolaan landscape. Untuk penegakan hukum khususnya di bidang karhutla, dalam hal ini pemerintah, Sekyu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan beberapa upaya termasuk pengawasan khususnya pada perusahaan-perusahaan di mana pada lokasi perusahaan tersebut rawan kebakaran hutan dan lahan, kemudian penerapan sanksi administrasi apabila ada kemudian sengketa atau kasus, maka dilakukan penyelesaian sengketa atau kasus dan juga penindakan pidana. Kita menggarisbawahi atau mengedepankan upaya-upaya pengawasan dan pencegahan. Jadi pada saat diketemukan atau diindikasikan terjadinya titik-titik api di perusahaan tersebut, maka segera dilakukan surat peringatan untuk bisa segera ditangani. Demikian. Baik, Bu Laksmi, kita tentu berharap apa yang telah disiapkan ini dapat terrealisasi dan mencegah adanya potensi karhutla yang semakin besar di tahun 2023. Terima kasih Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Laksmi Dewanti untuk waktunya di Metro Pagi Prime Time.